Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangjuniantari, NIM 031. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Denpasar. Pada video saya kali ini yaitu mengenai materi kuliah Askep Persalinan, praktik pertolongan persalinan kala 2 hingga kala 4. Ibu, perut saya sakit Bu, mulas seperti ada dorongan Ibu. Oh, baik, sekarang saya akan memeriksa Ibu ya. Nih, Ibu silakan mengedan Ibu. Baik Ibu, saya melihat bahwa pulpa Ibu telah membuka dan perineum Ibu telah menonjol serta Ibu telah keluar lendir semakin banyak Ibu, maka saya akan melakukan persalinan kala 2 Ibu ya. Baik, Ibu bisa mengambil posisi yang Ibu nyaman, baik Ibu miring ataupun terlentang ya. Selanjutnya yaitu memastikan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Serta memastikan pakaian Ibu dan pakaian yang akan kita gunakan serta tong sampah. Ada baskom yang berisi cairan DTT dan cairan klorin. Menggunakan alat pelindung diri yang pertama yaitu sepatu boot. Ibu sambil menunggu saya menggunakan alat pelindung diri, Bapak bisa berikan istri Bapak minum Pak ya. Saya akan menggunakan gaun. Selanjutnya yaitu menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, cap kepala. Selanjutnya yaitu mengenakan facelet sebagai pengganti kacamata Google. Saya akan menyiapkan oksitosin. Setelah mencuci tangan, selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya yaitu menyiapkan oksitosin.
vagina ibu terlebih dahulu. Apakah ibu bisa sedikit untuk menekuk kaki ibu? Bisa. Baik, silakan ibu. Baik, sudah ibu, cukup oke. Sekarang saya akan membersihkan vagina ibu ya. Yang pertama yaitu ambil kapas cebok sebanyak 3 buah. Kemudian bersihkan labia mayora bagian kiri dari atas ke bawah. Selanjutnya itu labia mayora bagian kanan, bersihkan dari atas ke bawah. Yang selanjutnya dari bagian klitoris hingga ke pulpa. Baik ibu, untuk bukaannya telah bukaan lengkap ibu. Namun untuk selaput ketubannya belum pecah dan kepala ibu juga sudah dapat teraba. Sekarang saya akan membantu untuk memecahkan ketuban ibu. Apakah ibu siap? Baik ibu, air ketubannya telah keluar dan warnanya sedikit keruh dan berbau ibu ya. Ini yaitu mencuci tangan pada air klorin. Kemudian lepaskan handscoon yang telah digunakan. Yaitu merapikan peralatan. Saya sekarang akan memeriksa denyut jantung janin ibu ya. Baik ibu, untuk denyut jantung janin ibu yaitu 140 kali per menit ibu ya, maka itu normal. Baik ibu, untuk bukaannya sudah lengkap dan kondisi janin ibu juga cukup baik. Sekarang ibu saya ingin bertanya, sebelumnya ibu akan menggunakan posisi napping ya, berdiri, apakah setengah tidur dengan posisi terlentang? Nah, tidur. Mau didampingi oleh keluarga atau suami ibu? Suami. Baik bapak, nanti jika ibunya ingin bapak yang menampingi, nanti bapak bisa naik ke atas tempat tidur dan bapak memegangi ibu dari belakang ya. Apakah bapak sudah mengerti? Sudah. Baik, sekarang mari kita persiapkan posisi bapak ya. Ibu, sekarang saya akan bantu ibu. Sebelumnya kaki ibu dapat diluruskan ya. Mari ibu, saya bantu ibu untuk sedikit. Ibu kuat ibu. Bapak, sekarang bapak dapat mengambil posisi. Bapak bisa nyender ke belakang nggak? Ibu, tunggu dulu ibu. Ya, tunggu dulu ibu. Ya ibu, ibu dapat nyender. Apakah ibu sudah nyaman? Sudah ya? Baik ibu, sekarang ibu bisa menekuk kaki ibu. Baik ibu, jika nanti ada kontraksi, ibu dapat menelan. Jika tidak, ibu dapat berhenti agar tenaga ibu tidak terlalu terbuang banyak ibu ya. Baik ibu, apakah sekarang terdapat kontraksi? Ya ibu, ibu dapat menelan. Ya ibu, baik ibu, silakan ibu, lagi ibu. Baik ibu, jika sudah berhenti kontraksinya ibu dapat berhenti ya. Baik ibu, nanti ibu dapat mengulanginya terus. Jika ada kontraksi ibu dapat menelan, jika tidak ibu berhenti. Apakah ibu paham? Bapak dapat memberikan ibunya minum baik itu air gula maupun air mineral bapak ya. Boleh sekarang Bu ya? Boleh, silakan diberikan ibu. Bapak biasa saja yang bantu. Baik. Baik ibu, apakah sekarang ada kontraksi? Jika ada, ibu dapat menelan. Baik ibu, saya akan letakkan handuk di atas. Ibu, apakah ibu bisa mengangkat bokong ibu sedikit? Baik ibu. Ya ibu, cukup ibu dapat menurunkan bokong ibu ya. Cuci tangan, selanjutnya yaitu memastikan patusnya telah lengkap dan membukanya.
Baik, jika part pusat telah lengkap, selanjutnya yaitu dapat menggunakan handgun steril. Selanjutnya yaitu baik ibu dapat mengedan jika ada kontraksi, jika tidak ibu dapat berhenti. Ini ibu dapat istirahat dulu ibu. Baik ibu dapat melanjutkannya. Ibu bisa napas pendeknya, tiup-tiup nih ibu dengan cepat. Silakan ibu. Lagi ibu. Lagi ibu. Lagi ibu. Lagi ibu. Ibu dapat napas cepat dan tiup-tiup ibu ya. Ini ibu secara cepat, bagus ibu. Lagi ibu. Lagi ibu. Lagi ibu. Lihat ibu. Lebih keras ibu. Baik ibu, sekarang ibu dapat batukkan ibu. Baik, sudah ibu. Ibu dapat berhenti meneram. Baik, tidak ada belitan tali pusat, serta bayi ibu juga sudah melakukan paksi luar. Kita lahirkan bahu bayi ibu. Silakan ibu mengedan. Bagus ibu, mengedan lagi ibu. Lagi ibu. Lagi ibu, selusuri punggung dan bagian pantat serta kaki bayi. Baik ibu, bayi ibu sudah lahir. Membersihkan bayi dari kotoran darah dan kalian memperhatikan bayi apakah sudah lahir cukup bulan atau tidak, dan membungkus bayi dengan handuk tersebut agar kehangatan bayi tetap terjaga. Sekarang apakah bapak bisa turun sendiri dan bapak bisa memegang bayi bapak? Bisa. Baik, bapak dapat turun. Jadi ibu bisa tidur terlentang ya. Jadi bapak akan dapat menjaga bayi bapak nih. Baik ibu, apakah terasa sakit ibu? Iya. Tidak. Baik, jika tidak, berarti bayi ibu tidak kembar ibu yaitu bayi ibu tunggal. Sekarang saya akan menyuntikkan oksitosin ibu ya. Apakah ibu bersedia ibu? Baik ibu bisa lihat bayinya ibu nge. Apakah ibu memang mengharapkan bayi wanita ibu? Tentunya iya nge. Baik ibu, tidak akan terasa sakit ibu. Sudah selesai ibu. Baik, selanjutnya itu saya akan mengganti handuk yang telah tercampur dengan darah pak ya. Ini sih ya pak. Aduh, adiknya cantik sekali. Skip. Bayinya bapak cantik ya. Iya bu, kayak ibunya. Memang mengharapkan ini bayi perempuan pak? Iya bu, anak itu anugerah bu, harus diterima. Ini adiknya udah menangis yang kencang adik ya. Baik, selanjutnya yaitu klem bagian tali pusat. Selanjutnya yaitu membungkus tali pusat dengan hal steril.
sekarang ibu dapat mendekap bayi ibu ya. Ibu akan mengambil posisi seperti ini atau bagaimana? Oh, seperti ini. Ibu dapat mendekap bayi ibu dan ibu memberikan bayi ibu sendiri mencari puting susu ibu ya, tanpa ibu yang membantu, berikan dia sendiri ibu ya. Baik, mungkin ini bayinya sudah mencari ibu dan berikan bayinya menghisap sendiri ibu ya. Baik, ibu saya akan memasangkan topi kepada bayi ibu ya. Ini bayi ibu akan berusaha mencari puting susu ibu mungkin 30-60 menit ibu ya. Ibu sekarang ibu bisa melakukan kontak kulit ibu dan kulit bayinya ibu, namun punggungnya tetap ibu bungkus agar tetap hangat ya. Bagaimana ibu perasaannya ibu, apakah sudah lega dan tenang? Saya rasa pasti ibu sudah senang ya. Bapak, jika ibunya haus, bapak dapat memberikan minum lagi bapak ya. Iya, Bu. Baik. 5 hingga 10 cm dari jarak pulpa. Kemudian berikan sentuhan di bawah perut ibu, yaitu di atas simfisis, untuk mendeteksikan adanya kontraksi atau tidak. Ibu, apakah ibu merasakan kontraksi ibu? Jika iya, ibu silahkan mengedan. Jika tidak, tidak ibu ya. Jika ada kontraksi silahkan mengedan ibu. Lagi ibu. Baik ibu, jika sudah tidak ada ibu dapat istirahat. Ya ibu dapat mengedan lagi ibu. Ini lagi ibu. Baik ibu, karena kontraksi sudah berhenti ibu dapat berhenti. Baik ibu, ayo ibu silakan mengedan lagi ibu. Lagi ibu. Lagi ibu. Bagus ibu. Jika plasenta telah lahir, usahakan semua selaput plasenta ini membungkus plasenta dan dilahirkan seutuhnya. Ibu, apakah terdapat kontraksi? Tidak. Baik, jika tidak, lakukan masas selama 10-15 detik. Baik, jika sudah, selanjutnya itu memeriksa kedua sisi dari bagian plasenta. Baik ibu, plasentanya sudah lahir lengkap, bagian maternal dan fetal. Selanjutnya yaitu memasukkan plasenta pada tempatnya. Nampaknya tidak ada laserasi dan tidak ada pendarahan lagi, maka saya tidak akan melakukan penjaritan ibu ya. Baik ibu, sekarang apakah ibu sudah nyaman? Sudah. Selanjutnya yaitu mencuci tangan yang berisi handscoon pada air klorin dan lepaskan handscoon, serta selanjutnya yaitu mencuci tangan. Ibu, nanti jika ibu dapat memasas perut ibu sendiri ibu ya, seperti Niki dan Niki ibu. Silakan ibu masas perut ibu sendiri. Jika kontraksinya tidak terasa, ibu dapat melakukan masas sendiri seperti Niki. Jika kontraksinya sudah terasa lembek, maka itu baik saja. Jika keras, ibu dapat memberikan sentuhan secara terus menerus. Apakah ibu sudah bisa? Baik, sekarang saya akan mengajarkan bapak. Nanti jika ibunya kesulitan, jadi bapak bisa ya. Bapak bisa memutarnya dari luar ke dalam. Bapak dapat merasakan jika pada bagian ini keras, maka kontraksinya kurang baik. Jika lembek berarti sudah baik. Apakah Bapak sudah bisa? Baik, saya rasa sudah bisa ya.
Baik Ibu, apakah terdapat kontraksi Ibu? Tidak. Baik, tidak dan pendarahan pun juga tidak terdapat. Sekarang saya akan merapikan alat dan bahan yang saya gunakan Ibu ya. Ibu dapat mengangkat bokongnya sedikit Ibu? Baik, sudah Ibu. Sudah Ibu, sekarang Ibu dapat istirahat Ibu nih. Ibu, sekarang saya akan memeriksa tekanan darah Ibu ya. Sebelumnya apakah ada riwayat hipertensi Ibu? Tidak. Jika tidak, saya akan memeriksanya Ibu ya. Isi Ibu. Oh, ini tangan Ibu, isi Ibu ya. Baik Ibu, untuk tekanan darah Ibu 110/80 Ibu ya. Itu normal Ibu ya. Selanjutnya basahi, mohon maaf ini menggunakan handuk, seharusnya menggunakan waslap, kan tidak ada waslap saya menggunakan handuk. Basahi waslap atau handuk di air DTT, kemudian peras dan bersihkan bagian bokong dan vagina Ibu. Dan area yang terkena darah, bagian bokong dan pantat Ibu serta vagina. Apakah Ibu bisa mengangkat bokong Ibu? Bisa. Baik, bagus Ibu. Adiknya masih menyusu Ibu? Masih. Baik, bagus ya. Ibu, sekarang saya akan membantu Ibu untuk menggunakan celana dalam Ibu ya. Isi Ibu. Baik Ibu, sudah Ibu ya. Ibu tolong bokongnya diangkat sedikit ya. Nih, sudah Ibu. Ibu membersihkan area tempat tidur. Kita membersihkan pada bagian perlak yang digunakan dan mengeringkan. Ibu dapat meluruskan kakinya Ibu ya. Dan selimuti Ibu. Itu merapikan alat yang telah digunakan dan meletakkan alat yang telah digunakan kepada cairan klorin. Selanjutnya itu basahkan waslap dan bersihkan pakaian gaun yang kita gunakan. Setelah selesai, letakkan waslap pada tempatnya dan sekarang kita dapat melepas APD. Lepas dari cap kepala, kemudian letakkan pada tempatnya. Selanjutnya vaselin, yaitu masker, buang pada tempatnya. Kemudian gaun atau apron, dan letakkan pada tempatnya. Kemudian lepas sepatu boot. Selanjutnya yaitu mencuci tangan dan melakukan dokumentasi pada patograf. Selesai merapikan alat dan APD yang kita gunakan, selanjutnya yaitu mencuci tangan. Kemudian keringkan tangan dengan tisu. Matikan ekran menggunakan tisu.